Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktoberiandi SH di program Kapten Indonesia Show. Pada video kali ini saya ingin mengulas tentang berita penipuan terhadap seorang polisi di Kalimantan Selatan yang menimbulkan kerugian 1,3 miliar. Jangan lupa sebelum menonton video ini subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan seudara Indonesia dimanapun berada, pada tahun 2020 ini, Agustus kemarin, kita dikagetkan, kita dikejutkan oleh berita tentang penipuan yang dialami oleh seorang anggota polisi yang mana beliau dijanjikan anaknya lolos Taruna Akpol, justru malah tertipu sebanyak 1,3 miliar. Ini sudah banyak sekali media yang mengulas, Berita 1, Detik.com, CNN, Kompas TV, dan lain sebagainya. Dan ini cukup menarik agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan sampai tertipu jikalau ingin anaknya masuk Akpol, ataupun saya yakin masuk akademi-akademi yang lain, masuk STPDN dan lain sebagainya. Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap penipuan penerimaan seleksi masuk Akademi Kepolisian Akpol. Korbannya seorang anggota Polri pangkat Aibtu dengan kerugian 1,3 miliar lebih. Di Reskrimum Polda Kalsel, Bapak Kombes Sugeng Riyadi yang menyatakan bahwa mereka telah menangkap 2 pelaku penipuan terkait seleksi penerimaan Taruna Akpol. Dikatakan kasus penipuan ini berawal pada 20 Juli 2020. Polda Kalsel terima laporan korban penipuan seleksi masuk Akpol. Korbannya yaitu Aibtu Putu Sudiwirawan yang berdinas di Polres Banjarbaru bertemu dengan pelaku IR yang mengaku bisa membantu putranya masuk Akpol. Meski pada pendaftaran penerimaan Akpol 2019 putra korban tidak lulus saat tes akademik, namun pelaku menjanjikan bisa diatur asal punya 1 miliar. Alasan pelaku IR kenal baik dengan pelaku IL di Mabes Polri yang akan ikut membantu. Nah, ini modus yang dilakukan oleh para penipu tersebut. Beberapa hari kemudian pelaku IR minta tambahan 200 juta yang kemudian dituruti korban. Terakhir pelaku minta lagi 150 juta sehingga totalnya 1,35 miliar. Korban dan putranya dijanjikan lolos penerimaan Akpol 2020 ini. Tapi itu hanya janji belaka, ujar Kombes Sugeng. Merasa telah ditipu, korban melapor kasusnya ke Polda Kalsel. Pelaku IR diamankan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, sedangkan pelaku IL diringkus di kawasan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan. Data pelakunya ada di Jakarta, sementara yang ditipu ada di Kalimantan Selatan. Hasil pemeriksaan terungkap IL ternyata berstatus tersangka Polda Banten dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang kasusnya memasuki tahap 2 di Kejari Serang. Ini menurut saya
kenapa harus ditahan seharusnya para tersangka korupsi ini, supaya mereka tidak melakukan perbuatan pidana yang lain terhadap ternyata udah koruptor, penipu lagi. Pelaku WL diketahui sebagai Direktur PT Satria Lautan Biru, terjerat kasus pinjaman modal kerja BUMD PT BGD pada Oktober 2015 senilai 5,9 miliar untuk proyek tambang di perairan Bayah bagian selatan Banten. Itu yang kita sangat harus berhati-hati, jangan tertipu, karena banyak modus yang akan dilancarkan oleh para penipu untuk melancarkan aksinya, yang akhirnya akan membuat saudara-saudari sekalian gigit jari. Dan itu hampir dibahas oleh banyak media. Saya ingin menyampaikan supaya Anda tidak tertipu oleh calo-calo ataupun makelar-makelar penerimaan Akabri, Akpol, STPDN dan lain sebagainya. Yang pertama, Anda harus mengetahui apa yang menjadi persyaratan untuk masuk akademi tersebut, karena ada beberapa akademi itu yang mengkhususkan hanya terima lulusan SMA IPA. Ada akademi itu yang bisa IPA dan IPS. Namun yang paling penting, saya ingin menyampaikan beberapa syarat masuk akademi kepolisian. Apa syarat masuk Akpol? Saya bacakan ini ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, pria atau wanita. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Harus benar-benar mengerti tentang persyaratan ini. Ikuti semua syarat ini. Yang kedua, syarat dan biaya masuk Akpol. Jadi di sini sudah diingatkan oleh Polri, perlu diingat bahwa pendaftaran Akpol benar-benar tidak dipungut biaya, alias gratis. Gratis. Jadi jikalau ada di masyarakat kita yang mengatakan masuk Akpol sekian miliar, masuk akademi ini, akademi itu, sekian itu tidak benar. Saya pastikan itu tidak benar, karena saya juga dulu pernah masuk Akabri bagian udara ataupun Akademi Angkatan Udara. Calo itu banyak sekali, dan nanti saya akan ceritakan tentang pengalaman saya yang dicoba ditipu oleh oknum agar saya waktu itu mengeluarkan, ataupun orang tua saya mengeluarkan uang, namun saya tolak, dan akhirnya saya tetap menjadi yang terbaik dari daerah, dikirim ke pusat, dan tes pusat, berjuang lagi. Alhamdulillah saya menjadi perwira pada saat itu, dan idealisme itu sampai hari ini saya pegang. Apa saja tes masuk Akpol? Ini harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Pertama, harus melewati pemeriksaan administrasi awal. Semua persyaratan administrasi harus lengkap. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan tahap 1. Ada pemeriksaan kesehatan. Biasanya yang saya lihat, banyak orang yang mempersiapkan anaknya untuk masuk akademi ini, sebelumnya anaknya di tes kesehatan kan dulu di rumah sakit. Diusahakan agar sesuai dengan standar yang diinginkan oleh institusi tersebut. Kalau Akpol ya polisi, kepolisian. Kalau TNI, Akademi TNI adalah TNI. Biasanya mereka mengirimkan anaknya ke rumah sakit tersebut untuk melaksanakan medical check up.
Jikalau ada yang kurang jauh-jauh hari, mereka akan perbaiki. Keberatan badan, mereka akan coba minta anaknya berlari agar ideal. Jika kurang tinggi, anaknya pasti diminta ring stop. Kurang push up, mereka akan, dan itu harus sering dilakukan. Terus adanya pemeriksaan psikologi. Caranya kalau menurut saya adalah, sekarang banyak mungkin tempat berlatih untuk tes psikologi. Memang itu tidak akan sama, tapi minimal mental untuk mengikuti tes psikologinya sama, dan saya yakin bisa lolos kalau dipersiapkan. Harus lulus uji kesemapatan jasmani A dan B. Pada intinya, seorang calon ataupun orang tua calon harus bisa mempersiapkan anaknya ini, sang calon, untuk masuk akpol. Persiapkan dari awal. Terus harus lolos ujian renang dan juga pemeriksaan antropometri dan uji akademik. Kita berharap kedepannya tidak ada lagi masyarakat kita yang tertipu oleh para calo. Kita juga berharap tidak ada juga lagi TNI Polri kita yang seharusnya menangkap penipu malah jadi ikut menjadi korban penipuan. Kalau memang ingin anak-anaknya masuk akademi TNI ataupun akademi kepolisian, persiapkan sedari awal. Pada saat batas waktunya, kalau memang tidak mampu, lebih baik tidak usah masuk, karena untuk mengabdi ke bangsa dan negara ini tidak harus melalui TNI ataupun polisi, bisa melalui mana saja. Bisa menjadi pengacara, bisa menjadi ekonom, bisa menjadi budayawan, bisa menjadi entrepreneur, menjadi banyak hal. Banyak sebenarnya peluang yang bisa kita manfaatkan di negeri kita ini. Saya berharap video ini cukup bermanfaat bagi kita semua, dalam rangka saling mengingatkan, mencegah terjadinya penipuan terhadap masyarakat kita di kemudian hari, untuk masuk sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya ini jikalau Anda suka, supaya saya terus semangat memberikan inspirasi, memberikan informasi, diskusi bersama Anda semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang setinggi-tingginya sudah meluangkan waktu menonton video saya ini. Terimalah salam hormat dari saya. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.